Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wan naf'a wal intifa wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji syukur buat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sama Allah dikasih istiqomah sama Allah Subhanahu wa taala di setiap hari Ahad sorenya kita kumpul di ini majelis, terpasang tersurut. Alhamdulillah, yang penting iman kita terus pasang, nggak surut-surut. Amin. Sama-sama kita hormati daripada keluarga besarnya almarhum al-maghfurlah Ustadzuna al-mahbub ad-da'i ilallah asyafi'il al-mufarjil kurub Kiai Haji Muhammad Syatiri bin Haji Nur, yang kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Keluarga besarnya, anak-anaknya, para mantunya, laki perempuan, para cucu-cucunya maupun cucu-cucunya yang belum lahir, semuanya mudah-mudahan keluarga besarnya beserta keturunannya dijadikan orang-orang yang soleh-soleha. Amin ya rabbal. Berkhusus guru kita bersama, orang tua kita bersama, abang kita bersama Al Ustadz Jayadi atau yang lebih dikenal dengan Bang Jai. Kita doain mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, gobul hajatnya dunia wal akhirat. Begitu juga anak-anak almarhum yang laki-laki yang biasa hadir, ada Kamal, ada Syakur dan lain-lainnya, yang perempuan-perempuan, para putri-putri almarhum semuanya dan cucu-cucunya selalu kita doain mudah-mudahan semuanya saudara-saudari kita biar pada panjang umur, sehat afiat, apa yang dihajatin cepat gobul, urusannya dipermudahin sama Allah, usahanya digampangin sama Allah, kerjaannya dibikin berkah sama Allah, hidupnya dibikin seneng sama Allah Subhanahu wa taala.
anak-anaknya dibikin soleh-soleha sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan hadirin hadirat umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita nerusin daripada pelajaran kita yang beberapa minggu lalu, karena minggu kemarin ada haul al-Imamul Ghutub Habibana Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, yang hari ini baru kita bisa lanjutin, walaupun kita baru di muqaddimah, baru di pembukaan, tapi mudah-mudahan bitadrij syai'an fa syai'an, pelan-pelan kita insyaallah ada berkahnya. Dikit-dikit jadi bukit. Kita kalau makan pelan-pelan, nggak bisa buru-buru, betul nggak? Pakai sendoknya sendok makan, tuh takaran sendok makan, ajib. Kebanyakan nggak bisa dimakan, kedikitan juga nggak enak. Coba makan nasi pakai sendok teh, enak nggak? Nggak enak. Coba makan nasi pakai centong nasi, ada nggak? Siapa yang kayak begitu? Khotib ya? Oh, menunjuk-tunjukkan loh. Iya, ada takarannya semua, nggak berlebihan, nggak kekurangan, mutawasid, sedang. Nah, sedang-sedang aja itu yang ajib. Mudah-mudahan niat kita duduk di mari, Allah Ta'ala gobulin hajat-hajat kita. Iya, yang lagi seret rezekinya biar dikasih berkah, lancar sama Allah. Yang lagi kena musibah, lagi galau, mumet, biar dikasih apa? Diangkat musibahnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun kita punya uang banyak, jabatan tinggi, istri cantik atau suami ganteng, anak soleh-soleha, tapi kalau hidup nggak tenang atau hidupnya bawaannya sumpek, ada sumpek, nggak enak. Hidup kalau ada sumpek nggak enak. Hati kita kalau ngerasa sumpek nggak enak. Biarpun punya duit banyak, segepok aja. Jabatannya tinggi, usahanya banyak, kontrakannya bererot. Masya Allah. Tapi dikasih sumpek sama Allah. Noh, uang yang banyak, kontrakan yang banyak, usahanya yang banyak, nggak berasa, nggak ada rasanya. Kenapa? Udah bawaannya udah sumpek aja. Tapi kalau orang nggak punya sumpek, happy aja, keep smile, selalu senyum bawaannya, nggak ribet ngurusin orang lain, bawa enjoy aja, asyik dia. Biarpun duitnya pas-pasan. Di kantong cuman ada 10 juta, amin. Pas-pasan nih 10 juta ya. Insyaallah. Iya. Jamaah Majelis Madinatul Habib mudah-mudahan jadi orang kaya semua, amin. Udah kaya jangan lupa. Kadang-kadang udah kaya lupa, udah dapat kerjaan lupa, udah dapat jodoh lupa. Lupa lagi syairnya. Kubur lo, dikubur. Allah. Jangan lupa. Qala Syekh Ma'alib rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumihi wa barakatuh fid dharain amin. Wa ba'du fa hadhihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil islamil al-Ghazali galiban. Man arafaha wa amila biha narju lahu minallahi an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufik. Setiap muqaddimah atau setiap kita baca kitab, pasti setelah muqaddimah, setelah bismillah, setelah alhamdulillah, setelah apa lagi, sholawat sama salam sama Nabi Muhammad SAW, pasti ditutup dulu tuh sama waba'du atau amma ba'du. Kalau kita dengerin para penceramah kita, kiai kita, ustadz kita lagi ceramah, habis dia salam, sholawat, alhamdulillah sama Allah, pasti ditutup tuh amma ba'du. Nah, lagi khutbah juga Jumat, amma ba'du tuh. Jadi batas tuh antara muqaddimah dan masuk ke mana? Ke isi. Siapa yang pertama kali bilang amma ba'du? Khilaf bainal ulama. Ada yang bilang pertama kali Khubayb. Ada nama orang dulu namanya Khubayb. Ada yang bilang lagi siapa? Nabi Daud. Ada yang bilang lagi yang pertama kali bilang amma ba'du tuh Nabi Daud. Ada lagi yang bilang pertama kali bilang amma ba'du junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amma ba'du tuh pembatas. Kalau kita baca kitab, ceramah, kita belajar pasti pembatas tuh tutup atau jadi batasan antara muqaddimah, pembuka dan isi
dengan amma ba'du. Fahadhihi masailun mukhtasaratun min ba'di kutubil hujjatil islami al-Ghazali. Ini kitab Risalatul Jami'ah Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi ngarang ini kitab, ngambil dari atau ngerangkum, ngeringkas dari berbagai kitab atau sebagian kitab Imam Ghazali. Intisarinya diambil tuh. Jadi ini kitab ini bukan sembarang kitab. Udah yang bikinnya wali, ini walinya ngambil lagi dari wali. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi wali. Ngambil lagi dari Imam Ghazali. Siapa yang gak kenal Imam Ghazali? Semua yang mondok, yang gak mondok pasti pernah denger tuh namanya Imam Ghazali rahimallahu taala. Meninggalnya udah ratusan tahun yang lalu, tapi namanya masih terkenal luar biasa. Tuh. Diambil dari kitabnya Imam Ghazali nih, ringkasan. Man arafaha wa amila biha narjulahu minallahi an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Wabillahi taufik. Alhamdulillah kita didoain nih sama Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Didoain kita. Apa doanya? Man arafaha wa amila biha. Siapa orang yang mau belajar nih kitab, udah tahu nih kitab, dia karena belajar jadi tahu. Udah tahu, dipraktekin tuh ilmu yang didapatnya. Dipraktekin wa amila biha. Ilmu zahirnya, ilmu batinnya, dipraktekin apa yang dia dapat di majelis ilmu. Didoain nama Habib Ahmad bin Zain. Narjulahu minallahi an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Kami berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya, maksudnya dengan dia telah mengetahui isi kitab ini dan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi berharap mudah-mudahan dia dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang ahli ilmu, jadi orang ulama zahir dan ulama batin. Ulama yang mengetahui ilmu zahir dan yang mengetahui ilmu batin. Ilmu ada dua, yang qasimu ila qismain, al ilmu zahir wa ilmu batin. Apa itu ilmu zahir? Ilmu zahir adalah ilmu ahkamus syariah. Wa ilmu ahkamus syariah. Puasa, sholat, haji, zakat. Tuh ahkamus syariah. Syariat. Belajar kita fikih. Nah, belajar fikih, sholatnya biar benar. Ya. Puasa, haji. Itu ilmu syariat, ilmu zahir. Ada lagi ilmu batin. Huwa ilmul gulub wal haqiqah wa huwa minasyariah. Yang pertama disebut ilmu zahir dulu, baru batin. Banyak orang keblinger, dia langsung aja cari ilmu haqiqah, ilmu ma'rifat, tapi nggak belajar ilmu fikihnya, nggak belajar syariatnya. Padahal ilmu haqiqah wa huwa minasyariah. Ilmu haqiqah, ilmu ma'rifat tuh, ilmu gulub, ilmu batin adalah bagian dari ilmu syariat. Pengen kenal Allah, belajar tauhidnya jauh, nggak kuat imannya, pemikirannya nggak kuat, akhirnya magrum, gila. Pengen lihat Allah, jangan udah. Di Hadramut atau ulama-ulama kita, para habaib kita, nggak ada yang belajar kitab tauhidnya itu sampai berkitab-kitab, sampai tinggi banget. Enggak, udah cukup Aqidatul Awam atau Al-Jauhariyah atau kitab lainnya. Yang kitab-kitab biasa, nggak begitu tebal. Yang penting dia tahu sifat 20 tuh. Sifat 20. Sifat 20 kita harus tahu tuh. Kalau dulu biasanya tuh kalau mau maghrib tuh suka dibaca tuh, anak-anak kecil pada hafal. Tapi insya Allah yang hadir juga hafal tuh sifat 20. Allah wujud,
kidam baqa mukhalafatul hawadithi qiyamuhu wadaniyat kudrat pukul ilmu hayat bas gadiran aliman hayan sami'an basiran. Baca 2 kali bareng-bareng. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa dahaniyat qudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wa dahaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Udah tahu sifat 20 udah yakfi, diamalin, diyakinin semua yang terjadi atas kehendak Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah yakfi, kita udah pahamin satu kalimat aja gitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Takdir kita, mati kita, hidup kita, kaya kita, miskin kita, sehat kita, sakit kita, susah kita, senang kita, bahagia kita, mumet kita, galau kita, jomblo kita, dapat jodoh kita, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha bisa, maha qadir. Mau ngapain aja udah bisa, terserah Allah. Allah mau masukin kita ke surga, terserah Allah. Allah mau masukin seseorang ke neraka, terserah Allah. Bukan berarti orang yang banyak amalnya, maksudnya kelihatan kita, dia sering sholatnya, sering hadir majelis, sering puasa, tapi nggak tahu di akhir hayatnya. Makanya kita ini semua nih nggak ada yang bisa ngejamin kehidupan akhirat kita. Nggak ada yang bisa ngejamin keselamatannya. Dan kita jangan pernah merasa selamat. Jangan pernah merasa yakin bakal selamat. Nggak ada yang bisa ngejamin. Dan nggak ada yang bakal bisa nolongin. Nggak ada yang bakal bisa ngebantu. Kecuali amal kita sendiri. Keikhlasan kita sendiri. Amal soleh kita sendiri. Yang nolongin siapa yang bisa? Cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa perhatian ngebantu kita cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya alhamdulillah Habib Ahmad bin Zain nih doain kita. Kita baca nih kitab, didoain biar jadi orang-orang yang berkah, dapat ilmu zahir dan batin. Ilmu syariatnya dia dapat, ilmu gulubnya juga dapat, ilmu batin, ilmu gulub. Ilmu gulub, ilmu hakikah bukan berarti tentang ngebahas tentang zat Allah doang, tapi ngebahas hati juga. Ini gimana caranya hati yang gampang kesinggungan nggak jadi gampang kesinggung. Ini gimana caranya hati yang gampang marah nggak gampang marah. Disenggol dikit, dibecandain dikit, marah. Dikomporin sedikit, kebakar. Ayo dong, jangan pada berantem. Jangan pada musuhan. Bapak sama anak, ibu sama anak, suami istri, kakek, nenek, menantu sama mertua, ipar sama ipar, keponakan sama pamannya, encang-encingnya. Jangan pada berantem. Yang temenan, yang bersahabatan, jangan pada berantem.
Ya Allah, jangan pada ribut. Hadir majlis niat yang baik. Saya sedih kadang ngelihat orang hadir majlis niatnya kadang dua, atau niatnya jadi amburadul. Hadir majelis yang ramai, datang tablik akbar, ngelihat penceramanya siapa, oh seru nih penceramanya si Fulan bin Fulan. Pengen apa? Cuma pengen dengar berita, cuman pengen ngedenger kabar. Capek kita dengar kabar ini kabar itu. Kita ikutin guru-guru kita udah. Walaupun sekarang kita di zaman, ya Allah sedih kita deh. Sedih banget, bingung kita mau apa. Udah nggak ada yang maha adil lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak ada yang maha adil lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah sibuk ngurusin sesuatu yang bukan jadi kapasitas kita. Kita sadar kita siapa sih? Rakyat biasa, jabatan nggak punya, duit pas-pasan, ilmu juga pas-pasan, agak pinter-pinter banget. Sadar kita cuman hamba Allah Subhanahu wa taala. Udah pikirin aja gimana caranya kita selamat dunia wal akhirat. Ikutin Sayyidul Walid Al Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Beb gimana Beb? Ini sama ini ribut. Udah kita diem, nggak usah sibuk ngurusin orang. Ada Habib sama Habib ribut, Ustadz sama Ustadz ribut, Kiai sama Kiai ribut. Diem. Kita diem, selamat. Lu biarin aja, bukan urusan kita ya. Ntar dia bayan, Habib sama Habibnya bukan berantem, kadang emang beda pendapat. Beda pendapatnya antar ulama, rahmat buat kita. Kasih sayang buat kita. Rahmat buat kita, buat umat. Nah kita mau ikut campur. Ntar tuh Habibnya atau Ustadznya bayan, kita yang ngeribut. Amburadul akhirnya, berantakan semua. Ya Allah, banyakin minta doa. Alhamdulillah doain sama pengarang kitabnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, didoain kita. Sekarang waktunya kita untuk banyak berdoa dan banyak minta doa. Di saat kita lihat la ilaha illallah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya post tuh di Instagram. Mungkin kita di dunia banyak kenalan orang dalam. Mau bikin SIM, mau bikin apa lagi namanya, mau bikin paspor, kenalan orang dalam cepet jadinya tuh SIM-nya, paspornya. Iya. Bangun rumah, ngurusin surat ini, surat itu. Mau masuk sekolah, SMP, SD, mau masuk kuliah, punya orang dalam, biar kata nilai jelek masuk. Betul gak? Mau masuk kuliah biar kata gak naik kelas 7 tahun masuk. Kenapa? Punya orang dalam. Apalagi masih keluarga. Tapi di akhirat mau nyari orang dalam mana kita? Punya orang dalam di sorga. Minta tolong sama siapa? Mau nyogok siapa? Di dunia bisa sogok kita. Jangan tamak kita sama jabatan. Jangan tamak sama urusan dunia. Berapa banyak orang yang tamak, rakus sama jabatan, rakus dengan dunianya, dia pada magrum, pada gila, pada hilang akal. Kenapa? Nggak tercapai apa yang diinginkan. Udah ngeluarin duit banyak, hajatnya nggak gobul, akhirnya gila, pusing. Ya Allah. Cari bekal yang banyak sekarang. Cari bekal di saat kita lihat, ya Allah. Saya sebenarnya agak gergetan, cuman saya tahan karena saya punya guru. Guru saya nggak komentar, saya juga nggak mau komentar sebenarnya. Cuma nggak tahan banget. Kita bisa bilang, saya bukan anggota FPI. Saya bukan anggota FPI. Dan yang hadir juga saya lihat nggak ada anggota FPI. Nggak ada anggota FPI. Tapi namanya hati nggak bisa dibohongin. Sedih kita. Betul gak? Sedih kita.
ngelihat anak cucunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh sama beliau, Habibana Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Kalau kita nggak demen sama orang, diem udah. Cukup nggak demennya diri kita sendiri, nggak usah ngajak orang buat nggak demen juga. Karena cinta sama benci nggak bisa dipaksain, datangnya dari hati. Orang cinta sama seseorang nggak bisa dipaksain biar dia jadi benci. Biar kata jeleknya banyak, biar kata kurangnya banyak. Udah kata cinta, betul gak? Kata anak muda sekarang kan, apa namanya? Tai kotok rasa coklat. Oh serem bener. Udah cinta, oh kecoa kelihatan korma. Itu kayak itu lagi puasa. Namanya cinta, biarpun ada kurang-kurang dikit, udah kelihatannya sempurna. Tapi kalau orang udah nggak suka, orang udah nggak demen, orang udah benci. Ada 1000 kebaikan, kelihatan satu keburukan, itu 1000 kebaikannya nggak dilihat. Yang dibahas satu kejelekannya, satu keburukannya. Itu di dunia. Kata Sayyidul Habib Umar, kalau kita mati nih bawa satu dosa doang, yang itu dosa belum diampuni sama Allah. Hati-hati kita. Kita mati, kita bawa satu dosa, yang satu dosa tersebut belum diampuni sama Allah, celaka kita. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Makanya hati-hati di dunia, jangan banyak ngambek, jangan banyak marah, jangan gampang kesinggung, jangan mau dihasut, jangan mau diadu domba, jangan banyak gosip, jangan banyak ngomongin orang. Oke, saya lihat posnya Habibana Jindan bin Novel bin Salim bin Ahmad bin Jindan, Masya Allah, beliau luar biasa. Berapa banyak orang yang dapat hidayah dengan wasilah beliau. Berapa banyak orang masuk Islam di tangan beliau dengan dakwahnya beliau. Habib Jindan bilang apa? Masuk sorga ngajak-ngajak, jangan masuk neraka ngajak-ngajak. Masuk sorga ngajak-ngajak, jangan masuk neraka ngajak-ngajak. Udah sekarang waktunya kita baik sangka sama orang, akur aja udah. Capek kadang, bosen ngomongin itu lagi, dibahas itu lagi. Masalah banyak yang dibahas, FPI lagi, berita FPI lagi, kesian. Betul gak? Itu anggotanya pada capek, Habib Riziknya baru pulang dari Mekah, kesian gitu ya. Beliau luar biasa beraninya. Kita nggak mampu gitu ya kayak beliau. Kita ikutin aja guru kita, Sidul Walid Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Walaupun kita lihat mungkin kadang beberapa anggotanya kadang suka keceplosan, namanya orang mungkin kadang gregetan, keceplosan, ngomong kotor lah atau apalah, inilah itulah, ya namanya manusia, nggak ada yang sempurna. Namanya manusia nggak ada yang sempurna, dan kita nggak usah ngambil yang jeleknya, ambil aja yang baiknya. Susah bener, nggak usah ngambil yang jeleknya, ambil yang baiknya. Habib Rizik juga dia ngomong apa juga ada ilmunya, nggak sembarangan dia ngomong, ada ilmunya dia keras, beliau tegas, luar biasa, ada ilmunya, nggak bertentangan dengan syariat. Dan guru-guru kita yang lain juga ada ilmunya, nggak bertentangan dengan syariat, nggak bertentangan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang waktunya kita berdoa dan banyak minta doa. Jangan pernah merasa aman kita. Oh saya bakal selamat, saya bakal masuk surga. Siapa yang mau jamin? Masih berani buka-buka aurat. Ente muslim, ente muslimah, masih berani buka-buka aurat.
Masih berani ngomongin orang. Masih berani marah-marahan. Masih berani ngamen tegor-tegoran. Mau sampai kapan? Mau sampai mati nggak tegor-tegoran. Teman sama teman nggak mau tegor-tegoran. Sahabat-sahabat nggak mau tegor-tegoran. Saudara sama saudara nggak mau tegor-tegoran. Nggak mau negor kalau nggak ditegor. Mau sampai kapan? Mau nggak ditegor sama malaikat? Mau nggak ditegor sama Rasulullah? Mau nggak ditegor sama Allah? Ya Allah. Mudah-mudahan nih penyakit-penyakit hati kita atu-atu dihapus, dibersihin sama Allah Ta'ala. Kita sadar, kita hamba do'if, lemah. Kita kadang suka ngerasa lebih pinter dari dengan yang lainnya. Ngerasa lebih hebat, ngerasa punya duit lebih banyak, ngerasa lebih disegenin dan lain-lain. Buang semuanya. Sama-sama umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membedakan takwanya kita, amalnya kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sangka sama orang, jangan ribut, jangan sibuk ngurusin ini itu. Urusin deh diri kita. Gimana caranya nih kita semuanya bisa masuk surga bareng-bareng di belakang rombongan Nabi besar Muhammad. Amin. Amin. La ilaha illallah. Sekarang waktunya kita berdoa dan banyak doa. Berdoa dan banyak doa. Berdoa dan banyak minta doa. Udah kita udah sibuk mulu sama urusan dunia. Sibuk sama kerjaan. Sibuk dengan jabatan. Sibuk dengan kontrakan. Sibuk dengan keluarga. Sibuk dengan anak. Kapan mau sibukin buat Allah? Kapan mau sibukin buat Rasulullah? Kapan mau sibukin buat bakal kita di akhirat? Ya Allah, ini kiamat udah deket banget. Mungkin kalau kita panjang umur, kita ketemu sama Dajjal, tapi mudah-mudahan nggak ketemu deh. Mudah-mudahan kita meninggal duluan sebelum hari kiamat. Ente mau ketemu hari kiamat apa enggak? Aneh sih enggak. Nggak mau ketemu kiamat, nggak mau ketemu Dajjal. Mudah-mudahan Allah takdirin begitu. Serem. Di hari yang begitu mencekam, di hari yang begitu menegangkan, di hari yang begitu menyeramkan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah. Ketika datang hari kiamat, ketika datang hari akhir, laisa liwaq'atiha kadhibah. Tidak ada yang dapat mendustakan hari tersebut. Saat kita lagi buat maksiat, di saat kita lagi lalai, di saat kita lagi tinggalin sholat, di saat kita lagi buat maksiat, di saat kita lagi sibuk sama urusan dunia, tiba-tiba datang kiamat, tiba-tiba bumi bergoncang, atau tiba-tiba nyawa kita dipanggil sama Allah. La ilaha illallah. Gak ada yang bisa mendustakan hari kiamat. Dan tidak ada yang berdusta, tidak ada yang dapat berbohong di kala itu. Laisa liwaq'atiha kadhiba, khafidatur rafi'ah. Di saat itu ada golongan yang ditinggikan derajatnya sama Allah. Ada golongan yang direndahkan sama Allah. Yang ditinggiin adalah mereka yang mempunyai bekal amal solehnya banyak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bawa amal soleh banyak. Amin. Dan mereka yang direndahkan oleh Allah pada hari itu adalah mereka yang mati membawa kesombongan, membawa maksiat. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita dihindarin semuanya. Khafidatur rafi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa. Bumi bergoncang. Begitu menyeramkan dan begitu dahsyatnya. Wa busatil jibalu bassa, itu gunung yang begitu kekarnya, yang begitu besarnya terbelah menjadi dua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terbelah menjadi dua, itu bumi, itu gunung, itu lautan, semuanya hancur berkeping-keping bagaikan debu.
Mau lari kemana? Siapa yang mau nolongin? Masih sempat maksiat, masih sempat goflah, masih sempat ngerokok, masih sempat ngomongin orang, masih sempat ngegosip, masih sempat ngurusin ini dan itu. Semuanya nafsi-nafsi pada saat itu. Illa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi kita Muhammad. Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya nafsi-nafsi, nggak ada bisa nolongin kita. Nggak bisa kasih syafaat kita. Mau lari kemana? Punya orang dalam di hari kiamat. Ada yang bisa nolongin biar selamat? Ada. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabusatil jibalu basa fakanat saba'am membatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'ama wa sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Begitu dahsyatnya itu bumi, itu planet, semuanya alam semesta ini hancur menjadi debu. Kita kebingungan semuanya dan semuanya mati manusia. Para malaikat Allah semuanya mati sampai malaikat Israel yang ditugaskan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman mencabut nyawanya manusia, makhluk hidup, makhluknya Allah satu persatu dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Atas perintah Allah, malaikat Israel juga mati. Dibangkitin setelah mati, setelah hari kiamat dibangkitin di padang mahsyar semuanya. Habib Ali Al-Habsyi, Habib Thohir Al-Kaf sering sebut-sebut, sering bilang tuh, al-amal masyi, hadza kalam Al-Habib Ali Al-Habsyi. Fa kaifa nahnu alladzina naqulu daiman ya Allah hadshi bila syi. Habib Ali Al-Habsyi bilang, sering bilang, saya nggak punya amal. Padahal kita tahu siapa beliau. Beliau udah luar biasa ibadahnya, begitu cintanya sama Nabi Muhammad. Banyak karangan gosidahnya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu solehnya beliau masih bilang, al amal masyi, saya nggak punya amal. Kita yang suka buat maksiat, kita yang suka buka-buka aurat, nganggap remeh. Apa yang mau dibanggain? Masih ngerasa aman, masih ngerasa tentram hidup kita. Bisa mungkin kita tentram di dunia, tapi kita nggak tahu apakah kita tentram juga di akhirat. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tentram juga di akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, ma ma'anal amal wa kasfuna kulla zalal. Kalam-kalamnya orang soleh. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau kalau ngajar, sebelum ngajar beliau pasti nunduk dulu, lama nunduk sampai muridnya nanya, Habib kenapa Habib setiap mulai ngajar nunduk dulu? Iya, saya sebelum ngajar saya nunduk dulu karena saya pengen ngerasain diri saya lebih rendah dari semua yang hadir. Setelah saya merasa tersebut, baru saya mulai ngajar. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang ratibnya begitu luar biasa terkenalnya, begitu luar biasa mujarabnya, begitu luar biasa hebatnya, khasiatnya untuk kita semuanya. Baca ratib Al-Haddad. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatin kita dunia wal akhirat. Di saat itu hari kiamat, manusia kebagi menjadi 3 golongan. Golongan sebelah kanan, mereka yang mengambil kitab amalnya dari tangan kanan, orang-orang soleh, ahlus sodakoh, ahlus sholah, ahlus siyam, ahlus taqwa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan kanan. Amin. Washabul masy'amati ma ashabul masy'ama. Golongan kiri, mereka lah orang-orang yang bagian kiri. Kanan kita tahu bagian yang baik sebelah kanan, ahlus sorga, kiri ahlun neraka. Naudzubillah, yang ngambil amalnya, buku catatan amalnya dari sebelah kirinya, atau wara'adh dhahr, dari belakang punggungnya, wara'adh dhahri. Ya Allah, naudzubillah, mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan orang-orang yang ngambil catatan amal kita dari sebelah kiri atau belakang punggung kita. Sabiqun, dan orang-orang terdahulu
para mursalin, para anbiya, para nabi-nabi, para rasul-rasul dan orang-orang soleh terdahulu yang mereka juga masuk surga Allah Subhanahu wa taala, terbagi menjadi 3. Kita nggak tahu nih kita bagian yang mana, tapi mudah-mudahan kita termasuk ke golongan yang selamat, ke golongan yang masuk surga. Makanya jangan gengsi, jangan malu untuk duduk di majelis ilmu, untuk hadir di majelis ta'lim. Yang jauh mendekat, yang udah dekat jangan menjauh, yang udah dekat merapat, duduk yang rapi. Kalau kita lihat sekarang bentengnya umat Nabi Muhammad udah bisa diacak-acak tuh, saf sholat kita udah diacak-acak. Walaupun emang kita mau nggak mau kita ikutin, tapi dari zaman dulu, Sayyidina Habib Umar bilang dari zaman dulu sampai sekarang belum pernah ada yang bisa memberhentikan yang namanya sholat Jumat. Belum ada yang bisa mempecah belah daripada safnya orang sholat, safnya orang sholat, barisannya sholat. Kalau bentengnya saja sudah bisa diporak-pondakan, bisa porak apa? Hah? Porandakan. Iya, bisa diacak-acak, bisa ditembus. Gimana hati kita? Pelan-pelan tuh. Ya Allah, rapet lagi kita, rapetin lagi. Rapetin ukhuwah kita. Rapetin iman Islam kita. Rapetin keyakinan kita. Rapetin aurat kita biar gak kebuka. Rapetin persatuan kita. Rapetin silaturahmi kita. Jangan egois, orang suruh ngikutin pendapat kita, nggak ngikutin pendapat kita, kita kata-katain. Jangan. Semua orang punya pendapat. Persatuan, kita bersatu bukan berarti kita satu pendapat juga. Tapi berbeda-beda pendapat tetap harus bersatu. Selagi apa? Selagi sama-sama kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gak usah pusing, ada orang susah diatur, ngajakin debat, kita tahu. Orang nanya begini, kita tahu nih pertanyaannya nih cuman pengen adu argumentasi. Gak usah sibuk-sibukin lisan kita, gak usah capek-capekin pikiran kita. Harus jawab begini, harus jawab begitu. Saya kalau di Instagram atau di HP ada yang komen-komen gimana, saya cuma doain aja. Siapapun kamu, mudah-mudahan kamu dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Biarin aja. Ini saya udah tahu kok saya jawab cuma nih cuma pengen adu argumentasi doang, cuma pengen debat doang. Ya. Bukan waktu kita buat berdebat sekarang. Bukan waktu kita buat argumentasi. Sekarang waktunya kita pikirin. Ini gimana caranya kita dikubur selamat. Gimana caranya kita ini timbangan mizan kita ini timbangan nanti di mizan amal soleh kita lebih banyak daripada amal buruk kita. Gimana caranya ini kita pikirin nanti di jembatan Shiratal Mustaqim yang lebih tipis itu dari apa? Sehelai rambut. Itu jembatan Sirat. Bagikan satu helai rambut dibelah menjadi 70 bagian. Kita pikirin gimana caranya nih kita selamat. Nggak usah mikirin ribet, sibuk ngurusin sorga neraka orang lain, sibuk ngurusin masa depan orang lain, sibuk ngurusin masa lalu orang lain. Sibukin diri kita, sibukin nih masa depan kita, masa depan yang hakiki, kehidupan kita yang sebenarnya nanti di akhirat. Sorga apa neraka? Hati-hati, jangan salah jalan. Sorga apa neraka? Jangan salah jalan, jangan pakai nyasar dulu ke sebelah kiri, enggak, udah langsung ke kanan aja, lurus terus, nggak usah pakai muter-muter balik, nggak usah pakai kiri kanan, lurus aja udah. Sorga apa neraka tinggal kita pilih, tinggal kita tergantung gerakan kaki kita. Ini kaki kita mau kemana, kita yang ngarahin, kita yang tujuin. Kalau udah dikasih Sherlock sama guru kita, udah ikutin Sherlocknya, tapi hati-hati, kadang ngikutin Sherlock bisa dibikin muter-muter, tiba-tiba pinggir kali aja. Kurang ajar emang Sherlock. Kalau kita nggak tahu alamat, ngikutin aja. Kita nggak tahu alamatnya, bisa salah alamat, betul nggak? Udah salah alamat nyanyi dah tuh ntar. Alhamdulillah saya nggak tahu dah tuh lagunya. Iya, nggak usah kita sibuk ngurusin orang lain, ngata-ngatain orang lain. Ya,
Bercanda juga jangan berlebihan, hati-hati. Kita tahu nih teman kita nggak demen ini, nggak demen itu. Kita tahu kelemahan orang lain, kita cari-cari ini kelemahan orang lain. Buat apa? Demi kebahagiaan diri kita, demi kepuasan kita punya hati. Hati-hati. Kesian orang. Kadang kita nganggapnya bercanda, tapi dia bener-bener nggak demen, bener-bener nggak suka. Biar kata kita minta maaf abis itu, tapi kan kita nggak tahu hatinya bener-bener maafin apa enggak. Hati-hati. Kita nggak tahu gara-gara begitu, akhirnya Allah cabut iman Islam kita. Naudzubillah. Allah cabut kita dari umatnya. Naudzubillah. Hati-hati. Kalau kita bercanda sama teman kita, jangan berlebihan. Kita katain, oh hitam lu, gendut lu, caplang lu, pincang. Jangan dikata-katain temennya, nggak boleh. La tahtakir mandunak fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan nganggap remeh seseorang, karena setiap seseorang pasti ada kelebihannya, ada keutamaannya yang kita nggak milikin kadang-kadang. Totonya si fulan bisa itu, si fulan bisa itu. Kita lihat, oh ini orang takut sama duren. Kita bujuk-bujukin, ini duren. Ya. Oh ini orang takut sama kucing. Kita lemparin kucing ke dia biar dia loncat. Terus itu kita ketawa-tawa girang. Hati-hati, lu ketawa malaikat lagi murka sama lu. Kita masih bisa ketawa di saat malaikat lagi gregetan, pengen mukulin, pengen nonjokin kita. Ya Allah, naudzubillah, serem. Serem gak? Serem. Kadang-kadang kita gak sadar bercanda. Demi apa? Biar bisa ketawa, ngakak, terbahak-bahak. Hati-hati. Di saat kita ketawa terbahak-bahak, wah Habib Umar paling marah. Gak demen kalau ada orang ketawanya tuh sampai teriak terbahak-bahak. Saya berharap jamaah majelis Madinatul Habib Sallallahu Alaihi Wasallam kalau lagi bercanda, kalau lagi main sama temennya, di mana aja, di majelis kayak di luar majelis, inget ketawanya jangan apa? Jangan terbahak-bahak kenceng, jangan. Belum tentu semuanya suka sama ketawa kita, betul gak? Siapa yang suka sama ketawa kita? Berisik. Cuman kan kadang ya Allah, mau nggak mau kita mau diapain nih, orang ketawa mulu, ngoceh mulu, ngedumel mulu. Sreting tuh mulut ya, sreting. Bisa gak sreting? Sreting, hati-hati kejepit sreting. Apau siapa apau? Ingat kita, canda jangan berlebihan. Jangan ketawa terbahak-bahak ya. Itu pesan saya. Kalau ketawa, lagi majelis, lagi ngumpul, lagi majelis, saya lagi nongkrong sama teman-teman di mana aja. Jangan ketawa sampai ngakak-ngakak, wah, jangan. Apalagi waktu-waktu yang keramat, waktu-waktu keramat. Bis maghrib, serem. Bis maghrib masih bisa ketawa, jangan. Jujur, minggu kemarin saya nggak demen ketawa, teriak-teriak kayak begitu, nggak ada, nggak boleh saya. Maghrib malu sama tetangga semua. Biar kata lagi ngerayain apa juga, nggak boleh. Malu sama tetangga, jangan. Malu sama diri kita nih. Maghrib di saat Allah, ya Allah bagiin rahmatnya, bagiin yang mau berdoa. Nih waktu Allah, sampai sholat setelah maghrib, sholat sunnahnya tuh bainal maghrib wal isya ada namanya, nama khusus, berarti menunjukkan ini waktu-waktu yang mulia, waktu yang berkah, waktu yang luar biasa, waktu yang istimewa. Sholat setelah sholat maghrib namanya apa ya? Sholat sunnah al-awabin. Tuh nama sholat waktu yang ada namanya itu cuma 2, antara maghrib sama isya sama malam. Setelah sholat isya, setelah kita tidur, sepertiga malam lebih afdolnya. Sholat tahajud cuma ada 2, tahajud sama al-awabin. Tahajud waktunya malam, al-awabin antara maghrib dan isya. Setelah kita sholat maghrib, sholat tuh kita sholat ba'diyah, kita sholat ba'diyah yang banyak. Sholat qobliyah juga nggak apa-apa setelah maghrib. Kalau kita kan biasanya di sini biasanya apa namanya, langsung qomat ya kan, langsung qomat. Itu saya sholat qobliyah juga cuma setelah maghrib.
Jadi niatnya kodok. Ulama kita begitu di Hadramut, di pondok-pondok pesantren yang saya pelajarin begitu. Dia nggak sholat qobliyah maghrib. Sholatnya setelah maghrib. Setelah maghrib dia sholat ba'diyah maghrib, terus sholat qobliyah maghrib. Tapi niatnya kodok, kalau yang qobliyahnya nggak apa-apa. Biar apa? Biar dapat fadilah sholat sunnah al-awabin. Gitu. Pokoknya niatnya qobliyah, niatnya ba'diyah. Niatnya qobliyah ba'diyah, tapi masuknya itu semuanya pahala sholat sunnah al-awabin. Sholat sunnah awabin. Begitu. Jadi awabin ini nama waktu. Sholat apa aja, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tobat. Di waktu antara maghrib dan isya namanya awabin. Dapat fadilahnya, ada keutamaannya luar biasa. Yang paling cakep 8 rakaat setelah maghrib. Tapi kalau nggak bisa 6 aja deh. Nggak bisa juga 4, nggak bisa juga 2 dah. 2. Niatnya itu aja deh, niat pertama ba'diyah, qobliyah, habis itu ba'diyah lagi, peniat hajat, istikharah, peniat sholat tasbih, apa aja sholatnya namanya sunnah awabin. Nah mudah-mudahan ada berkahnya dan manfaatnya.